Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Taufikur Rahman Ahmad dengan NIM 130120430 dan kode ASPRAK AUM. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan program yang telah saya buat untuk tugas besar jaringan komputer. Dan sebelum itu saya akan melihatkan dulu laporan yang telah saya buat. Jadi untuk program ini tuh terbagi menjadi 4 bagian. Untuk tugas besar ini terbagi menjadi 4 bagian atau 4 CLO. Dan saya akan coba mendemonstrasikan secara singkat program yang telah saya buat untuk tiap-tiap CLO-nya. Dan sebelum itu, ini adalah topologi yang saya buat ya, sesuai dengan deskripsi tugas besar yang telah diberikan sebelumnya. Seperti itu. Di sini saya telah membeda-bedakan warnanya tergantung dari network yang digunakan. Oke, langsung saja program yang telah saya buat. Jadi di sini saya membuat programnya itu menggunakan Python Mininet ya, sesuai dengan apa yang spesifikasi yang dibutuhkan ya. Selanjutnya di sini saya membuat kelas Linux router. Ini itu gunanya basically untuk membuat apa ya? Kita akan memasukkan kelas ini sebagai argumen di dalam parameter saat kita membuat routernya. Jadi router itu saat kita membuat host atau node itu otomatis akan dikenali bahwa node itu atau host tersebut adalah router seperti itu. Kemudian di sini ada kelas network topo. Kelas network topo ini ya akan digunakan untuk membuat atau membangun topologi sebelumnya yang telah saya tunjukkan. Di dalam kelas network topo terdapat sebuah method yang bernama build, di mana ya seperti namanya di sini method build ini akan digunakan untuk membuat topologi yang tadi, yang sebelumnya, yang ini. Nah, mungkin saya akan sedikit menjelaskan codingannya lebih lanjut lagi. Di sini ada line untuk nge-add hostnya, untuk membuat hostnya, di mana ada seperti topologi sebelum yang saya tunjukkan terdapat 2 host ya, host A dan host B. Di mana di sini saya membuat duanya itu dengan sekalian menentukan IP-nya dan default route-nya. Selanjutnya ada proses untuk membuat router, dan seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa kelas Linux router itu digunakan untuk membuat routernya. Agar R1 sampai R4 ini dikenali bahwa mereka itu adalah router, seperti itu. Di sini juga saya meng-assign IP sebagai IP default Ethernet-nya, ya, interface-nya maksudnya. Kemudian di sini ada options. Basically ini bakal digunakan untuk argumen juga di parameter saat membuat link antara router ke router dan juga host ke router. Jadi misalnya di sini option 0 itu digunakan atau option 0 digunakan untuk link yang membutuhkan bandwidth 500 kilobyte per second. Kalau misalnya kita lihat di sini, misalnya R1 ke R3 membutuhkan 500 kilobyte per second. Dan lagi itu untuk yang membutuhkan bandwidth 1 megabit per second, seperti itu. Ini adalah codingan untuk membuat linknya antara router ke router, misalnya R1 ke R3. Kalau misalnya kita lihat di sini, hubungan antara R1 dan R3 itu dibuat di sini. Nah, di sini juga karena linknya itu membutuhkan bandwidth 500 kilobyte per second, atau di sini kilobit ya, kilobit per second. Makanya di sini pakai option 0. Kemudian ada interface name 1 dan 2, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita melakukan link antara R1 dan R3, nah, kita itu melewati interface 1 dan interface 2 kan. Nah, di sini tuh menentukan bahwa jalur antara R1 ke R3 itu melewati R1 interface ETH2 dan R3 interface ETH2. Ya, di sini teknologinya kita benarkan bahwa R1 itu untuk menuju ke R3 melewati
Ethernet 2 atau interface ETH2 dari R1 dan juga interface ETH2 dari R3. Seperti itu. Ada dua argumen tambahan yaitu params 1 dan params 2 yang masing-masing itu bisa dibilang melakukan proses assignment IP ya terhadap masing-masing interface yang ada. Jadi 4.17 ini menandakan bahwa router R1 dengan interface ETH2 itu memiliki IP ini, menggunakan IP ini. Dan router R3 dengan interface ETH2 menggunakan IP ini. Kalau misalnya ya, di sini R1 ETH2 menggunakan 4.17 dan R3 ETH2 menggunakan 4.18 ya. Di sini juga masing-masing menandakan. Dan seterusnya untuk router ke router. Host ke router juga kurang lebih sama, bedanya mungkin di sini interface name yang digunakan cuma satu, yaitu untuk router saja, karena ya cuman router yang dibutuhkan untuk membuat interface seperti ini. Selainnya itu sama prosesnya, flow-nya. Di sini di dalam dev run ini atau function run ini ya seperti namanya, ini akan digunakan untuk saat kita ingin melakukan running programnya atau topologi. Ada proses untuk static routing host A, static routing host B, yang kurang lebih ya ini proses routing yang dilakukan seperti ini. Melakukan add untuk dua interface yang ada di host A. Kalau di sini kita lihat di host A itu ada dua interface, ETH0 dan ETH1, masing-masing memiliki IP-nya masing-masing dan network masing-masing tentunya. Kita masukkan di sini IP-nya dan juga di sini networknya. Kurang lebih begitu. Untuk mempersingkat waktu, saya bakal langsung lanjut aja. Di sini static routing R1 di sini ya kita melakukan static routing untuk router 1. Di mana untuk static routing ini sebenarnya kita melakukan routing untuk suatu router ke network-network yang belum terhubung sebelumnya. Jadi contoh kasus R1 itu belum terhubung ke network 2, 4, 5, 6, dan 7 dalam topologi yang telah saya rancang. Ini dia belum terhubung ke N6, kan? N5 juga belum terhubung, ke N4 juga belum, dan ke N7 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi di proses static routing itu, semua network yang tidak terhubung itu kita hubungkan melalui gateway-gateway yang akan dilewati oleh si router 1 itu. Dan seterusnya sampai router 4. Dan ini untuk Celo 3 dan Celo 4 ya, yaitu untuk melakukan track atau pengetesan performansi dari topologi yang telah dibuat. Seperti itu. Lalu kita langsung coba saja, kita mulai dari nol. Wah, kenapa nih? Ngebug. Sepertinya terminalnya ngebug. Bentar. Baik, kita coba running codingannya. Oh ya, sebelumnya saya membuat queue-nya itu atau buffernya itu 100. Oke, saya lupa mengubahnya. Kita di sini mencoba merunningnya dengan menggunakan buffer 100 ya. Ini agak lama delaynya karena menggunakan buffer 100. Di sini saya melakukan demonstrasinya langsung dalam keadaan Celo 4, Celo 3 dan Celo 4 sudah terkonfig. Jadi, nah ini sudah. Kalau misalnya kita lihat ping all, aduh, agak lama mungkin karena tadi buffernya 100. Tapi ya kita tunggu saja. Oke, let's see. Oh, ada yang tidak bisa ternyata.
Oke, memakan cukup lama ternyata ya waktunya. Saya coba saja. Jadi 10. Lagi. Oke. Setelah saya melakukan ping all, ternyata ada beberapa paket yang tidak terkirim ya. Tapi harusnya kalau misalnya saya melakukan ping secara langsung itu bakal terkirim seharusnya. Ternyata tidak. Let's see. Oh ya, dia terkirim. Oke, kalau melakukan ping secara langsung ternyata paketnya terkirim, tapi kalau melakukan ping all somehow dia tidak terkirim paketnya. Dan ini sebenarnya saya sudah menjelaskannya di laporan, tapi ya kurang lebih seperti itu hasilnya. Kemudian oke, let's see. Untuk paket yang sudah di generate oleh ePerf, bisa lihat menggunakan Wireshark. Ini untuk Wireshark-nya. Oke, dan ini adalah paket yang sudah di generate ya oleh ePerf-nya. Oke, gitu. Jadi bisa kita lihat protokol yang digunakan yang menggunakan TCP seperti topologi yang sudah kita buat. Terus kalau misalnya kita melakukan pengecekan menggunakan TCP dump, misalnya kita menggunakan TCP dump, misalnya kita read ini TCP dump, misalnya TCP dump. Kita melakukan reading TCP dump yang sudah saya generate sebelumnya. Dan kita bisa lihat ini semua adalah paket-paket yang menggunakan protokol TCP pada setelah saya melakukan generating menggunakan TCP dump sebelumnya. Nah, ini kurang lebih hasil dari TCP dump dan ini adalah hasil dari Wireshark. Itu untuk paket-paketnya untuk CLO3. Kemudian untuk CLO4 sebenarnya mungkin tadi sudah terlihat juga seberapa delay saat menggunakan buffer 100, dan saya juga tadi sudah melakukan perubahan dari buffer 100 menjadi buffer 10. Mari kita lihat seberapa cepat sih perubahannya, atau seberapa cepat sih sekarang setelah kita mengubah buffernya. Nah, di sini startingnya ya ternyata kurang lebih sama, agak lambat ya. Nah, kalau misalnya kita coba ping all, nah laju dia cepat kan, karena tadi buffernya cuma 10. R3 ternyata lambat, tidak bisa dipuji ternyata. Ya, nah ini seperti ini. Masih ada juga paket yang tidak bisa terping ya. Tapi kalau misalnya kita ping secara sendiri gitu, kayak seperti tadi yang saya contohkan, itu bakal bisa. 3 dari total paket tidak terkirim. Seperti itu kurang lebih itu untuk pengaruh besar buffer terhadap total waktu yang dibutuhkan paket untuk terkirim. Dan kesimpulannya sebenarnya kalau misalnya semakin kecil buffer yang digunakan, maka waktunya juga akan menjadi lebih kecil. Dan sebaliknya, semakin besar buffer yang digunakan, maka waktu yang dibutuhkan untuk paket terkirim juga semakin lama, seperti itu. Jadi berbanding lurus ya, besar paket atau besar buffer yang digunakan dan juga lama waktu yang dibutuhkan paket untuk terkirim. Itu untuk CLO4, demonstrasi untuk CLO4. Ini ada tercover semua, CLO4, CLO3, CLO2, dan CLO1 ya. Jadi
Mungkin segitu dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.